Perulangan atau looping dalam bahasa Inggris adalah konsep pemrograman di mana kita mengulang baris program beberapa kali. Beberapa kali di sini bisa dikatakan tidak terbatas, selama komputer masih bisa mengolahnya. Untuk menggunakan perulangan dengan struktur looping, kita bisa membuatnya dalam waktu singkat dan cepat, hanya butuh beberapa baris kode program. Tapi sebelum masuk ke materi, mari kita tingkatkan channel ini dengan bantu untuk like, subscribe, dan membagikan atau share link video ini kepada keluarga, teman dan sahabat terdekat Anda. Di dalam struktur kontrol pemrograman, looping dibagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop atau berbatas pasti, karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Pada struktur bahasa pemrograman C, C++, Pascal, Delphi dan juga pemrograman yang lainnya akan sama, bahwa pada struktur for, jelas penentuan batasan awal dan akhirnya. Yang kedua, dinamakan perulangan while atau while do. Pada perulangan while, akan ditentukan sebuah kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, atau bernilai true, maka blok program di dalam while akan dilaksanakan. Tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka blok while tidak akan dilaksanakan atau dilewati. While atau while do termasuk ke dalam perulangan uncounted loop atau berbatas tidak pasti. Yang terakhir adalah perulangan do while atau repeat until. Perulangan ini termasuk juga ke dalam perulangan uncounted loop atau berbatas tidak pasti, karena tidak ditentukan nilai awal dan akhirnya. Tetapi terdapat kondisi untuk menentukan kapan perulangan harus berakhir. Bahasan materi kali ini adalah bagaimana membuat flowchart looping untuk for, while, dan do while. Untuk memudahkan pemahaman, dalam flowchart kali ini akan mempergunakan gambar sebagai simbol yang lebih mudah dimengerti. Adapun gambar dan keterangannya adalah sebagai berikut. Seperti biasa dalam membuat flowchart, kita awali dengan terminal start atau mulai. Kemudian ada proses, basahi kedua tangan. Selanjutnya ke proses, sabuni tangan. Kedua proses ini akan dilaksanakan hanya satu kali, dengan urutan dari atas ke bawah. Di dalam penggambaran contoh flowchart kali ini, kita akan mempergunakan semua perulangan yaitu for, while, dan do while untuk kasus yang sama. Jika menggunakan perulangan for, maka bagan flowchart selanjutnya kurang lebih akan seperti ini. Dalam perulangan for, nilai awalnya akan ditentukan. Pada contoh kasus kali ini, kita menentukan waktu awalnya yaitu 0 detik. Proses menggosok atau mengucek tangan akan dilakukan berulang. Dan dalam setiap perulangannya, waktu akan maju atau ditambahkan 1 detik.
Jadi, selama waktunya kurang dari sama dengan 20 detik atau bernilai true, maka prosesnya akan terus berulang. Dan pada detik ke-21, perulangan akan berakhir, karena 21 kurang dari sama dengan 20, nilainya salah atau false. Jika menggunakan perulangan while, maka bagannya akan seperti ini. Sama seperti pada flowchart branching. Pada perulangan while terdapat simbol decision untuk menentukan kondisi. Pada contoh tampilan, kondisinya adalah memeriksa kebersihan tangan. Setelah tangannya disabuni, apakah tangannya masih kotor? Jika tangannya sudah bersih atau tidak kotor, maka perulangan tidak akan dilaksanakan. Dan akan menuju ke proses selanjutnya. Tetapi jika setelah disabuni tangannya masih kotor atau ya atau bernilai true, maka perulangan akan dilaksanakan yaitu proses menggosok atau mengucek tangan. Prosesnya akan terus berulang sampai kondisi tangan sudah tidak kotor atau bernilai false. Yang terakhir adalah do while. Sama seperti pada while, tetapi bloknya dibalik. Pada do while setidaknya blok proses akan dilaksanakan satu kali. Pada contoh tampilan, kondisinya sama, yaitu menanyakan, apakah setelah menggosok atau mengucek, tangannya masih kotor. Jika tangannya masih kotor atau nilainya ya atau true, maka blok perulangan akan dijalankan. Yaitu melaksanakan proses menggosok atau mengucek tangan. Prosesnya akan berulang sampai kondisi tangannya tidak kotor atau false. Hasil keluaran dari perulangan for, while dan do while tadi, akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses membilas tangan. Kemudian ke proses mengeringkan tangan. Dan yang terakhir adalah output dari semua rangkaian proses dari awal yang sudah dilalui, yaitu, kedua tangan sudah dalam keadaan bersih dan flowchart berakhir. Ketiga bagan ini akan dilalui atau dilaksanakan hanya satu kali, karena tidak ada atau tidak termasuk pada blok proses perulangan for, while atau do while. Semoga setelah menonton tayangan ini, Anda lebih paham bagaimana membuat flowchart looping dengan struktur pemrograman for, while dan do while. Terima kasih.